Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dayana berbagi dimanapun saja berada. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya sehingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali melalui channel Dayana berbagi ini, sebuah channel yang membagikan berbagai ilmu, pengetahuan, dan informasi terkait dengan pendidikan dan pembelajaran, termasuk pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk kali ini, mengingat bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program sekolah penggerak yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek mulai tahun pelajaran 2021 2020-2021 ya. Baik itu yang datang dari para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah atau penilai, orang tua, juga dinas pendidikan baik kabupaten kota maupun provinsi, juga pemerintah daerah, pemerhati pendidikan dan masyarakat. Masih banyak yang bertanya-tanya tentang program sekolah penggerak ini. Meskipun di laman web program sekolah penggerak itu sudah ada dicantumkan ya, tentang tanya jawab itu di dalam FAQ-nya, namun masih banyak yang masih bertanya-tanya atau mungkin belum sempat membaca di situ. Oleh karena itu, melalui informasi ini, saya berharap mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas atau oleh siapa saja yang memerlukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga program dari sekolah penggerak ini menjadi lebih lancar dan sukses karenanya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan share. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa karena pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup banyak, maka saya bagi menjadi beberapa bagian. Entah nanti sampai berapa bagian. Ini adalah bagian yang pertama terkait dengan kepala sekolah dan guru penggerak, termasuk juga program, ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program sekolah penggerak dan organisasi penggerak. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen. Jadi sekali lagi ini adalah bagian pertama. Jadi pertanyaan yang akan kita jawab ada 6 pertanyaan. Ini masalah umum. Yaitu apa itu sekolah penggerak, apa itu program sekolah penggerak, bagaimana cara mendaftar menjadi sekolah penggerak, apakah program sekolah penggerak itu sama dengan program sekolah model atau sekolah rujukan yang pernah diluncurkan sejak tahun 2016 ya. Kemudian apa keuntungan bagi sekolah yang menjadi sekolah penggerak. Kemudian mengapa hanya PAUD umur 5 sampai 6 tahun yang masuk program sekolah penggerak. Nah, ini jawabannya. Jadi di web sekolah penggerak itu sudah ada FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Ini jadi
Saya ambil terkait dengan kepala sekolah, yaitu tentang masalah umum. Bagaimana tadi pertanyaannya, apa itu sekolah penggerak? Ini jawabannya. Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif, dalam hal ini ada literasi dan numerasi, serta non-kognitif atau karakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia di sekolah yang dimaksud adalah kepala sekolah dan guru. Di kepala sekolah dan guru dari sekolah penggerak melakukan pengimbasan nantinya kepada satuan pendidikan lain. Kemudian apa itu program sekolah penggerak? Program sekolah penggerak adalah program untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak 1 sampai 2 tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun pelajaran atau tahun ajaran. Kemudian bagaimana cara mendaftar menjadi sekolah penggerak? Kemendikbud akan membuka, bahkan sudah ya, ini sudah membuka pendaftaran untuk kepala sekolah di provinsi dan kabupaten kota yang telah terpilih untuk menyelenggarakan program sekolah penggerak. Jadi untuk sampai dengan tahun ini belum semua kabupaten kota dan provinsi. Di Kalimantan Timur saja baru 5 kabupaten kota. Padahal ada 10 kabupaten kota, insya Allah tahun depan yang 5 kabupaten kota selanjutnya akan menyusul. Kepala sekolah yang mendaftar akan diseleksi untuk kemudian ditetapkan oleh tim panel. Tim panel itu nanti terdiri atas dari Kemendikbudristek dan dari pemerintah daerah. Nah, kemudian apakah program sekolah penggerak sama dengan sekolah model atau sekolah rujukan? Ini tidak sama ya. Jadi kalau program sekolah penggerak ini program sekolah penggerak ini perbedaannya, kalau program sekolah penggerak itu merupakan program kolaborasi atau kerjasama antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah. Terdiri dari 5 jenis intervensi yang terintegrasi berupa pendampingan konsultatif dan asimetris kepada pemerintah daerah, pelatihan dan pendampingan kepala sekolah dan guru, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Kemudian yang ketiga, memiliki ruang lingkup untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB. Baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, mencakup seluruh kondisi. Yang dilakukan secara berkelanjutan hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Sedangkan program sekolah model atau sekolah rujukan itu merupakan program pemerintah pusat. Sebenarnya juga ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah ya. Karena kebetulan LPMP ini juga menangani tentang hal ini ya, sekolah model dan sekolah rujukan. Nah, intervensinya itu yang jelas kalau sekolah model rujukan itu mengacunya kepada 8 standar nasional pendidikan yang dirinci menjadi indikator dan subindikator. Kemudian intervensinya ada BIMTEK, ada juga pendampingan, ada bantuan pemerintah. Nah, ruang lingkupnya itu mencakup sebenarnya juga nah, kalau sekolah rujukan itu memang dipilih ya. Demikian juga sekolah model, jadi tidak seluruh kondisi sekolah ya.
Karena diutamakan sekolah-sekolah yang sudah dengan intervensi yang tidak terlalu banyak itu sudah bisa menuju standar nasional pendidikan. Kemudian apa keuntungan bagi sekolah yang menjadi sekolah penggerak? Ini ya. Jadi banyak keuntungan yang akan didapat bagi sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak ini, yaitu A. Peningkatan mutu hasil belajar dalam kurun waktu 3 tahun. Jadi selama 3 tahun sekolah penggerak ini akan didorong dan diintervensi rame-rame dari ada guru penggerak, ada pelatih ahli, nanti bersama-sama dan juga dari komunitas yang lain ya, itu untuk meningkatkan hasil belajar. Kemudian peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, tadi melalui pelatihan dan pendampingan, kepala sekolah dan guru ditingkatkan kompetensinya. Kemudian C. Percepatan digitalisasi sekolah. D. Kesempatan menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan yang lain. E. Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. F. Mendapatkan pendampingan secara intensif. G. Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian pertanyaan ke-6, mengapa hanya PAUD umur 5-6 tahun yang masuk sekolah penggerak? Jawabannya adalah selaras dengan kebijakan standar pelayanan minimal serta target SDG. Jenjang PAUD perlu dimaknai sebagai fondasi dari jenjang pendidikan dasar. Sehingga fokus sekolah penggerak untuk PAUD adalah penguatan kapasitas satuan PAUD untuk dapat memberikan layanan berkualitas agar anak secara holistik siap bersekolah, baik siap secara sosial, emosional, dan kognitifnya, dengan didampingi oleh keluarga dan ekosistem pendidikan di daerahnya. Fokus pada penguatan kapasitas satuan PAUD diharapkan akan mengimbas kualitas layanan juga ke peserta didik usia di bawah 5 tahun yang ada di satuan PAUD tersebut. Nah, di bagian 1 kiranya untuk 6 pertanyaan ini saja yang saya bacakan. Insya Allah pertanyaan selanjutnya nanti akan saya bacakan pada video bagian kedua atau video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga siapapun kita, terutama Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, penilai, orang tua, para pengurus dan anggota Dewan Pendidikan, para pejabat atau pegawai dinas pendidikan di kabupaten kota maupun provinsi, para pemerhati pendidikan dan masyarakat pada umumnya dapat lebih mengetahui tentang apa dan bagaimana itu program sekolah penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.